Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu telah kita pelajari dan telah kita baca mengenai hukumnya sujud sahwi dan hal-hal yang menjadi sebab disunahkannya sujud sahwi. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas masalah baru, yaitu mengenai waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling mulia. Maka sebagai seorang muslim kita dituntut untuk memperbanyak melakukan sholat. Sholat yang wajib kita kerjakan adalah sholat 5 waktu. Dan ini harus kita kerjakan, sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun sholat selain sholat 5 waktu ini hukumnya adalah sunnah. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, ada sunnah muakkadah, sholat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan. Seperti yang telah kita jelaskan dalam kajian yang beberapa waktu lalu, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyatul zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah ba'diyah maghrib 2 rakaat, juga ba'diyal isya 2 rakaat, terus juga salat sunnah fajar 10 rakaat dari salat sunat ini adalah sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga termasuk salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat witir. Salat witir adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat-salat itu adalah seharusnya seyogyanya bagi seorang yang taat, yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menetapinya dan tidak meninggalkannya. Tapi secara umum salat sunnah itu disunahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak melakukan salat sunnah. Seperti yang kita ketahui atau yang diriwayatkan dari beberapa imam, seperti Imam Abu Hanifah, beliau melakukan sholat 300 rakaat setelah duha. Begitu juga Imam Abdullah Al-Haddad melakukan sholat 300 rakaat setelah sholat duha. Para ulama dan para salafun saleh, beliau memperhatikan sekali tentang sholat ini dan beliau memperbanyak amalan sholat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu khairu mawdu'in. Sholat adalah ibadah yang seyogyanya untuk kita perbanyak. Tapi di sana Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ada beberapa waktu yang mana dilarang bagi seorang muslim untuk melakukan sholat. Waktu ini adalah yang akan menjadi pembahasan kita. Jadi di sana ada beberapa waktu yang akan kita terangkan, yang mana dalam waktu ini tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ini adalah yang akan menjadi kajian kita. Di sini Imam Abu Suja menerangkan wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadda rumhin wa idza stawat hatta tazula wa ba'dal 'asri hatta taghruba syamsu wa indal ghurub hatta yatakamalu ghurubuha. Yang artinya 5 waktu
Yang mana 5 waktu ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan sholat sunnah. Kecuali sholat yang punya sebab. Yang pertama, ba'da sholati subhi, yaitu waktu setelah mengerjakan sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit, wa inda tulu'iha hatta tatakamala, dan ketika matahari terbit sampai sempurna, sampai matahari tersebut tingginya setinggi tombak di penglihatan mata, wa idastawat hatta tazula. Yang ketiga adalah ketika waktu istiwa, yaitu ketika matahari berada pas di tengah-tengah langit, hatta tahzula, sampai waktu zawal, sampai matahari tersebut condong ke barat. Wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Yang keempat adalah setelah mengerjakan salat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang kelima adalah wa indal ghurub, dan ketika matahari mau tenggelam, hatta yatakamala ghurubuha, sampai matahari tersebut tenggelam dengan sempurna. 5 waktu ini adalah waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Terus makruh yang disebut dalam makruh, yang dinamakan makruh dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Di sini masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud dengan makruh di sini, apakah makruh tahrim atau makruh tanzih? Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh tahrim. Makruh tahrim, dan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah, juga dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Ada yang mengatakan makruh di sini adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tahqiq. Cuma seperti yang saya jelaskan tadi, pendapat yang kuat dalam hal ini mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh tahrim. Makruh tahrim berarti siapa yang melakukan sholat sunnah dalam 5 waktu ini, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jadi perbedaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu bila dilakukan, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau makruh tanzih tidak ada dosa. Terus kalau begitu, apa perbedaan antara makruh tahrim dengan haram? Lah, perbedaannya antara makruh tahrim dengan haram, memang dua-duanya ada dosanya kalau dikerjakan. Tapi untuk makruh tahrim, dalilnya makruh tahrim itu dalil yang masih bisa menerima takwilan. Adapun dalilnya haram itu adalah dalil yang sudah tidak bisa ditakwili lagi. Jadi kalau perbedaan antara makruh tahrim dengan haram itu dari segi dalilnya saja. Dalil makruh tahrim ini masih ada kemungkinan untuk bisa ditakwili. Tapi kalau dalilnya haram, dalil yang sudah pasti, sudah qat'i, tidak bisa untuk ditakwili lagi. Maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah pada 5 waktu yang disebutkan tadi hukumnya adalah makruh tahrim. Bila dilakukan, maka sholatnya tidak sah dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Terus di sini yang menjadi pertanyaan, apakah sholat yang dilarang untuk dikerjakan pada 5 waktu ini adalah sholat sunat secara mutlak? Yang dilarang untuk dikerjakan pada 5 waktu ini adalah sholat sunat mutlak. Artinya sholat sunat yang tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak mempunyai sebab tertentu. Adapun sholat yang mempunyai waktu tertentu maka tidak diharamkan. Misalnya sholat duha, sholat witir. Ini adalah sholat-sholat yang mempunyai waktu tertentu. Sholat ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur, semuanya ini adalah sholat yang mempunyai waktu. Atau sholat yang mempunyai sabab. Misalnya sholat istisqa.
atau sholat kusuf, atau sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat yang mempunyai sebab. Nah, sholat yang dilarang untuk dikerjakan dalam 5 waktu ini adalah sholat sunat mutlak, atau sholat sunat yang mempunyai sebab, tapi sebabnya itu adalah sebab mutaakhir. Sebab yang akhir, sebabnya itu di akhir setelah sholat. Contohnya sholat yang sebabnya mutaakhir ini bagaimana? Contohnya sholat istikharah. Sholat istikharah, kalau ada orang yang ingin menikah, maka dia melakukan sholat istikharah. Maka sebab daripada sholat ini, yaitu nikah, itu akhir, berada setelah sholat, bukan sebelum sholat. Maka sholat yang mempunyai sebab mutaakhir ini tidak boleh dilakukan pada 5 waktu ini. Adapun sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim, sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim seperti sholat tahiyatul masjid. Setiap orang yang masuk masjid, maka dia disunatkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida, fala yajlisanna hatta yusalliya rak'ataini." Jika salah satu dari kamu masuk masjid, maka jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Maka sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang mempunyai sebab, sebabnya itu mutaqaddim, karena masuk masjid terlebih dahulu kemudian sholat. Begitu juga sholat sunnatul wudu. Setelah wudu disunatkan untuk sholat. Nah, sebabnya sholat ini apa? Ya wudu itu sendiri, dan wudu ini adalah terjadi sebelum sholat. Berarti ini namanya sebab mutaqaddim. Sebabnya terjadi sebelumnya sholat. Begitu juga sholat faitah, sholat yang diqadha'i. Misalnya kalau saya belum melakukan sholat ba'diyal zuhur atau belum melakukan sholat qobliyah zuhur, terus masuklah waktu asar. Lah ketika setelah sholat asar saya melakukan sholat qobliyah zuhur, mengqadha'i sholat qobliyah zuhur atau mengqadha' sholat ba'diyah zuhur, ini tidak apa-apa karena sebabnya adalah mutaqaddim, yaitu saya meninggalkan sholat ba'diyatul zuhur atau qobliyatul zuhur setelah masuknya sholat asar. Jadi sholat yang diharamkan, sholat yang dimakruhkan, makruh tahrim, untuk dilakukan pada 5 waktu ini adalah sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang mempunyai sebab, yang mana sebabnya itu mutaakhir. Dikecualikan sholat sunat yang mempunyai sebab mutaqaddim, seperti sholat sunnatul wudu atau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang diqadha. Yang mana sholat sunnah ini sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu. Sebenarnya sholat ba'diyah atau qobliyah atau sholat duha misalnya. Dia lupa untuk melakukan sholat duha, terus ingat pada waktu setelah sholat asar, dia mengqadha sholat duha pada waktu setelah sholat asar, boleh. Karena mempunyai sebab mutaqaddim. Atau sebab muqarin. Seperti apa? Seperti sholat kusuf. Bila terjadi kusuf gerhana matahari setelah sholat asar, maka tetap disunatkan untuk melakukan sholat kusuf meskipun sholatnya setelah sholat asar. Atau sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau kita melakukan sholat istisqa setelah sholat asar, maka diperbolehkan. Yang penting melakukan sholat sunat yang mempunyai sebab mutaqaddim atau sebab muqarin di waktu-waktu yang dimakruhkan ini diperbolehkan selagi dia tidak sengaja memang menempatkan sholat itu di waktu 5 ini. Kalau memang dia sengaja untuk menempatkan atau melakukan sholat pada waktu yang dimakruhkan ini, maka sholatnya tidak sah dan dimakruhkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la taharru bi sholatikum tulu asyamsi wala ghurubiha. Janganlah kamu sengaja menempatkan atau melakukan sholat kamu pada waktu terbitnya matahari atau pada waktu tenggelamnya matahari. Jadi secara ringkas,
Saya ulang lagi secara ringkas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan umatnya untuk melakukan sholat sebanyak mungkin. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, as-sholatu khairu mawdu'in. Sholat adalah ibadah yang paling baik untuk dilakukan. Tayyib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sholat sebanyak mungkin. Nah, cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa waktu yang mana waktu ini adalah waktu dimakruhkan untuk melakukan sholat. Waktu ini apa saja? Yang pertama adalah waktu setelah melakukan sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, waktu ketika matahari terbit sampai matahari tersebut terbitnya tinggi setinggi tombak di penglihatan mata. Yang ketiga, yaitu ketika waktu istiwa. Ketika matahari pas berada di tengah-tengah langit sampai matahari tersebut condong ke arah barat. Condong sedikit ke arah barat. Yang keempat, setelah mengerjakan sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Yang kelima, setelah atau ketika matahari di barat itu sudah warna kekuning-kuningan sampai tenggelam secara sempurna. 5 waktu inilah waktu yang dimakruhkan, makruh tahrim untuk melakukan sholat. Terus sholat yang dilarang ini sholat apa saja? Seperti yang saya jelaskan tadi, sholat yang dilarang ini adalah sholat nafil mutlak atau sholat sunnah yang tidak yang mempunyai sebab yang mana sebabnya itu sebab mutaakhir. Contohnya sholat sunat yang sebabnya mutaakhir ini apa? Seperti sholat sunat istikharah. Sholat istikharah ini tidak boleh dilakukan pada waktu 5 tadi. Adapun sholat sunat mutlak yang mempunyai sebab yang mana sebabnya itu mutaqaddim, lebih dulu daripada sholatnya, seperti sholat sunat wudu atau sholat sunat tahiyatul masjid, atau mengqadha sholat sunat yang mempunyai waktu tertentu, atau sebab muqarin seperti sebab yang menyertai sholat, seperti sholat kusuf dan sholat istisqa. Lah, sholat-sholat yang mempunyai sebab mutaqaddim atau sebab yang bersamaan atau muqarin ini tidak apa-apa untuk dilakukan di 5 waktu tadi, tapi dengan syarat selagi orang tadi itu tidak sengaja untuk menempatkan sholat pada waktu 5 tadi. Pada waktu 5 tadi, maka sholatnya sah dan boleh untuk dikerjakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imud dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Yang artinya 3 waktu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengerjakan sholat dan melarang kita untuk mengkubur mayat kita. Yang pertama yaitu hatta khina tatlu asyamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai matahari tersebut terbit tinggi setinggi tombak. Yang kedua wahina yakumul qa'imudz dhahirah hatta tamila syamsu, ketika matahari sangat panasnya sehingga seekor onta bangun dari tempat duduknya, yaitu ketika waktu istiwa, ketika matahari pas berada di tengah langit, hatta tamila syamsu, sampai matahari tersebut condong ke arah barat, wahina tadayyafa syamsu lil ghurub, yaitu ketika matahari mau tenggelam, yaitu ketika matahari berwarna kuning-kuningan di barat mau tenggelam sampai tenggelam secara sempurna. Ini adalah 3 waktu yang disebutkan oleh sahabat Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan sholat pada waktu-waktu tersebut. Terus
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika salat 2 rakaat setelah salat asar. Kemudian Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjawab, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti anir rak'ataini ba'dal asri wa innahu atani nasun min Abdul Qais fasyaghaluni anir rak'ataini allataini ba'da dhuhri fahuma hatani." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Salamah melihat bahwasanya beliau salat 2 rakaat setelah salat asar, maka Sayyidina Ummu Salamah bertanya. Jawabnya Rasulullah, "Wahai Ummu Salamah, salat yang kamu tanyakan tadi adalah 2 rakaat sebelum salat setelah salat zuhur. Jadi salat 2 rakaat yang saya lakukan setelah salat asar tadi itu adalah mengqadha salat ba'diyah zuhur 2 rakaat tadi ketika saya di masjid kedatangan tamu dari kabilah Abdul Qais. Sehingga saya menyambut tamu tersebut sampai saya lupa sehingga masuk waktu asar. Sekarang saya ingat maka saya qadha sekarang." Jadi salat sunat yang mempunyai waktu tertentu seperti salat qobliyah atau ba'diyah, kalau ingat misalnya ingat setelah salat asar boleh diqadha setelah salat asar karena salat tersebut seperti yang saya katakan adalah salat lahu aw laha sababun mutaqaddim. Lah sababun mutaqaddim. Baik. Dalam hal ini ada pengecualian. Yang pertama adalah ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat, maka kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunat meskipun pada waktu istiwa. Jadi untuk hari Jumat di sana ada pengecualian, ada dispensasi. Hari Jumat boleh melakukan sholat meskipun pada waktu istiwa. Tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat. Apa alasannya? Alasannya adalah karena hari Jumat adalah hari rayanya orang Islam. Dan hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia. Orang Muslim dituntut untuk memperbanyak ibadah sebanyak mungkin pada hari Jumat. Maka karena sebab ini ulama Syafi'iyah mengatakan untuk hari Jumat diperbolehkan melakukan sholat sunat meskipun pada waktu istiwa. Baik. Itu karena apa? Karena hari Jumat adalah hari untuk memperbanyak amal. Maka diperbolehkan melakukan sholat meskipun pada waktu istiwa dan tidak ada masalah. Yang kedua, pengecualiannya lagi adalah kalau orang tersebut berada di tanah haram Mekah. Kalau orang tersebut berada di tanah haram Mekah, maka dia boleh kapan saja melakukan sholat tanpa ada batasan. Karena apa? Karena Mekah adalah tempat yang paling mulia. Yang mana kalau orang sholat di Mekah maka sholatnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu untuk kota Mekah ini ada kekhususan bahwasanya orang yang berada di tanah haram Mekah boleh melakukan sholat kapan saja, meskipun setelah sholat subuh, meskipun setelah sholat asar, meskipun pada waktu istiwa, diperbolehkan. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar." Yang artinya, wahai keluarga Abdi Manaf, janganlah kamu mencegah orang yang tawaf di Ka'bah dan orang yang sholat di masjid ini kapan saja, baik malam atau siang. Dan kekhususan ini adalah khusus untuk tanah haram Mekah, baik orang yang berada di dalam Masjidil Haram Mekah atau di luar masjid, yang penting dia berada di tanah haram Mekah. Adapun untuk tanah haram Madinah maka tidak mempunyai kekhususan seperti tanah Mekah. Memang
Madinah mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali. Cuma dalam hal ini, kalau orang tersebut berada di Madinah, maka tidak boleh melakukan sholat pada waktu 5 ini. Lain kalau Mekah, Mekah di sana ada dalil khusus yang mengatakan bahwasanya setiap orang yang berada di tanah haram Mekah boleh untuk melakukan sholat sunat kapan saja, seperti dalam hadis yang saya jelaskan tadi. Ini adalah mengenai sholat pada 5 waktu, yang mana sholat tersebut hukumnya adalah makruh tahrim dan tidak sah. Terus setelah menerangkan mengenai waktu-waktu sholat yang dimakruhkan, maka Imam Abu Suja menerangkan mengenai masalah sholat jamaah. Sholat jamaah. Di sini beliau menyebutkan wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun wa alal ma'mumi ayyan wiyal jama'ata dunal imam. Yang artinya sholat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkad dan wajib bagi makmum untuk niat melakukan sholat jamaah, bukan imam. Imamnya tidak apa-apa, meskipun dia tidak niat jamaah, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau makmum, dia wajib untuk niat melakukan sholat berjamaah. Dan sebelum kita memasuki pembahasan kita mengenai sholat jamaah, perlu saya ungkapkan bahwasanya sholat jamaah ini disyariatkan dan diperintahkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, baru di sana disyariatkan sholat berjamaah. Adapun ketika Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun beliau melakukan dakwah di Mekah, para sahabat melakukan sholat sendiri-sendiri. Tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Mekah ketika itu, mereka dalam keadaan yang lemah, tidak mempunyai kekuatan apapun, sehingga dikhawatirkan nanti kalau mereka melakukan perkumpulan untuk melakukan sholat berjamaah, maka orang kafir akan lebih menyakiti mereka. Maka hikmahnya ketika itu tidak dituntut untuk melakukan sholat berjamaah ketika mereka berada di Mekah, karena memang situasi tidak memungkinkan. Tapi kalau setelah Rasulullah SAW hijrah berpindah ke Madinah, dan di Madinah beliau mulai menyusun dan membangun sebuah negara Islam yang kuat, maka ketika itu baru disyariatkan dan diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini adalah fadilahnya dan keutamaannya sangat besar sekali. Di samping untuk menunjukkan syiar agama Islam, juga untuk untuk merapatkan atau untuk membuat orang muslim lebih dekat satu dengan yang lain. Dan dalil yang pertama kali disyariatkannya salat berjamaah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka." Allah Subhanahu wa taala menyerukan Rasulullah dan menyuruh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat jamaah ketika mereka dalam keadaan berperang. Maka ketika dalam keadaan aman, maka sholat jamaah lebih diperintahkan lagi. Katakanlah begitu juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Dengan 27 derajat. Maka banyak sekali di sana hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Dan di sini Imam Abu Suja menerangkan sholatul jamaati sunnatun muakkadah. Para ulama dalam hal hukum sholat berjamaah ini masih berbeda pendapat.
Di sini Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah saja. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Nawawi, yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pendapat ini adalah pendapat yang kuat, yang muktamad. Salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Pendapat yang ketiga mengatakan salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Kalau ada orang yang salat tanpa berjamaah maka dia berdosa. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Mundir dan Imam Ibnu Khuzaimah, juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ala kulli halin, dalam hal ini yang muktamad adalah bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Terus wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal jama'ata dunal imam. Bagi orang yang menjadi makmum, maka dia wajib untuk niat melakukan salat dengan cara berjamaah. Seperti dalam pelajaran kita pada kajian kita beberapa waktu yang lalu telah kita terangkan bahwasanya salah satu rukunnya salat adalah niat. Kalau salat yang dilakukan itu adalah salat fardu seperti salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka dalam niatnya itu harus ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'yin. Harus orang yang mau sholat ini harus menentukan sholat apa yang mau dia lakukan. Terus harus qasdul fi'li. Harus sengaja melakukan sholat. Niat sengaja melakukan sholat. Yang ketiga harus ada niat fardiyah. Dia harus menyebutkan bahwasanya sholat yang akan dilakukan adalah sholat fardu. Maka dalam niatnya, kalau sholat yang akan dilakukan adalah sholat zuhur, maka dia paling tidak harus mengucapkan dalam hatinya usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu dhuhri. Tidak cukup seandainya dia mengatakan usolli dhuhra. Tidak cukup, harus ada fardhu dhuhri. Karena fardu menyebutkan kefarduan dalam niat hukumnya adalah wajib. Lah, kalau dia menjadi makmum, maka harus ditambah 1 hal lagi, yaitu niat menjadi makmum. Maka kalau dia salat zuhur menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardhu dhuhri makmuman. Cukup lillahi ta'ala. Adapun imam, maka dia tidak wajib untuk niat menjadi imam. Cuma kalau dia tidak niat menjadi imam, maka sholatnya adalah sholat seakan-akan dia sholat sendirian. Tidak mendapatkan pahala dan keutamaan sholat berjamaah kalau seorang imam ketika menjadi imam tidak niat menjadi imam atau niat imamah. Tapi sholatnya tetap sah. Salatnya tetap sah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu sah kalau dibarengi dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niati. Kalau dia sholat terus tidak niat menjadi imam, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat berjamaah karena dia tidak niat. Tapi kalau dia niat menjadi imam, maka dia mendapatkan pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Pahala dan keutamaan sholat berjamaah. Terus di sini Imam Abi Suja menerangkan wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wal balighu bil murahik. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya tidak apa-apa dalam sholat berjamaah orang yang merdeka menjadi makmum dengan orang yang berstatus hamba sahaya. Jadi dalam hal ini boleh seorang yang berstatus merdeka menjadi makmum dengan orang yang berstatus hamba sahaya. Wal balighu bil murahik, begitu juga diperbolehkan jika orang yang sudah baligh menjadi makmum dengan anak yang masih murahik. Murahik itu anak yang mendekati baligh, yang kira-kira umurnya 13 tahun atau 14 tahun. Boleh
Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Aisyah salat bersama dengan hamba sahaya beliau yang bernama Dakwan, dan Dakwan ini yang menjadi imam untuk beliau. Untuk beliau. Adapun hadis yang menerangkan bahwasanya seorang bocah yang murahik mendekati baligh boleh menjadi imam adalah seperti yang hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu ketika itu menjadi imam untuk keluarga dan kaum beliau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada waktu itu umur beliau masih berumur 7 tahun. Jadi ketika itu Amr bin Salamah, kaum beliau dan orang-orang yang ada di perkampungan beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta seorang untuk menjadi imam di masjid ketika itu. Dan ketika itu tidak ada yang hafal Quran dengan baik kecuali sahabat Amr bin Salamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat ini yaitu Amr bin Salamah untuk menjadi imam, padahal Amr bin Salamah pada waktu itu umurnya masih 7 tahun. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ala kulli halin boleh orang dewasa menjadi makmum dengan bocah yang murahik. Yang murahik yang sudah ada tamyiznya, yang sudah berakal. Adapun kalau bocah tersebut belum mumayyiz, masih kecil sekali, belum mengerti apa-apa, tidak sah. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah bocah yang murahik yang sudah ngerti. Yang sudah ngerti seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi. Ala kulli halin, yang utama yang menjadi imam adalah orang dewasa. Diutamakan yang menjadi imam adalah orang dewasa. Begitu juga yang menjadi muadzin adalah orang dewasa. Dan diutamakan orang yang menjadi imam adalah orang yang ngerti fikih dan bagus bacaan Qur'annya. Jangan ke orang awam, orang yang tidak bisa baca Qur'an dengan bagus terus dijadikan imam. Karena kalau misalnya orang tersebut tidak bisa membaca Fatihah dengan baik, terus makmumnya itu orang yang bisa membaca Fatihah dengan baik, maka sholatnya tidak sah seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Terus untuk keterangan selanjutnya mengenai salat berjamaah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Ini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita. Bagaimana hukumnya makan biawak? Nah, ya, makan biawak ini hukumnya tidak apa-apa, karena dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ziarah di suatu tempat bersama dengan rombongan dengan sahabatnya, maka disuguhkan di mejanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binatang biawak. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakannya. Dan para sahabat makan. Maka pada waktu itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa antum kok tidak makan binatang ini?" Dhab namanya dalam bahasa Arabnya dhab. Beliau mengatakan, "Binatang ini tidak ada di tempat daerahku sehingga aku tidak pernah memakannya." Tidak pernah memakannya. Bukan kok haram, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya karena memang beliau tidak tidak pernah makan binatang tersebut, tidak pernah mencicipinya. Jadi seakan-akan beliau itu agak enggan untuk memakannya. Tapi ketika itu beliau mempersilahkan para sahabatnya untuk memakannya. Maka dari sini makan binatang biawak ini hukumnya adalah boleh. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kaji menjadi kajian yang berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana amalan maqbula wa yaj'ala ilmana nuran wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.